Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Andriani dan teman saya Winda Marcella. Di sini kami akan menjelaskan hasil audit manajemen sumber daya manusia program penilaian kinerja pada kantor wali kota bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia Kota Medan. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu kantor pemerintahan Kota Medan yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 2, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, pengajian, pembinaan, kedudukan hak dan tanggung jawab, kewajiban dan larangan sanksi, penghargaan, pemberitahuan, dan pensiun merupakan subsistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami menyimpulkan sebagai berikut, yaitu pada kondisi 1. Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kota Medan, penilaian kinerjanya itu sudah ditetapkan dengan sebuah aplikasi, yaitu e-kinerja. Kedua, pembayaran tambahan penghasilan program pegawai atau TPP setiap bulannya itu dilakukan melalui aplikasi e-kinerja. Selanjutnya pada kriteria, yang pertama, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mendapatkan nilai kinerja di atas 6.000 poin per bulannya, maka pegawai tersebut mendapatkan reward berupa tambahan TPP yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, setiap pegawai harus mengisi daftar pekerjaan hariannya di sebuah aplikasi e-kinerja. Yang selanjutnya pada penyebab, yang pertama, banyak pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lalai dalam mengisi kinerja, maka dari itu dimunculkanlah sebuah aplikasi e-kinerja supaya mempermudah pegawai. Yang kedua, aplikasi e-kinerja ini diterbitkan untuk memudahkan pegawai mengisi kinerja harian pegawai dengan mudah melalui sebuah smartphone pegawai masing-masing. Selanjutnya pada akibat, yang pertama, berkurangnya tambahan penghasilan pegawai atau TPP dikarenakan pegawai tidak mencapai poin yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pegawai telah maksimal melakukan kinerja harian karena sudah dipermudah mengisi kinerja harian secara online dengan sebuah aplikasi e-kinerja yang telah diterbitkan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kota Medan. Selanjutnya, rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Permasalahan yang selama ini terjadi adalah penilai seringkali tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang memadai untuk melakukan penilaian, serta tidak memiliki komitmen untuk melakukan penilaian yang terukur, objektif, transparan, dan berkesinambungan. Nilai-nilai yang didokumentasikan dalam penilaian prestasi kerja adalah angka-angka yang disepakati antara pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Yang kedua yaitu lemahnya sistem manajemen kinerja, yaitu sudah banyak instansi pemerintah menjalankan manajemen kinerja berbasis IT. Tapi sistem IT ini bukan jaminan untuk keberhasilan penilaian kinerja. Tetapi yang
yang mesti menjalankan manajemen kinerja adalah pengolah kinerja, penilai kinerja, dan tim penilai kinerja. Rekomendasi 1 yaitu penilaian kinerja harus dilaksanakan secara profesional. Apapun alat atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Yang kedua yaitu diperlukan satu ekosistem yang mengintegrasikan manajemen kinerja yang terdiri dari akuntabilitas, unit SDM, akuntabilitas bersama supervisor atau manajemen dan staf, manajemen talenta atau kepemimpinan, dan membangun budaya berkinerja tinggi sebagai kinerja organisasi. Ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah penilaian kinerja karyawan pada instansi pemerintah yaitu Badan Kepegawaian dan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk periode tahun 2021, audit kami mencangkup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen, program penilaian karyawan, personalia yang bertugas dalam program penilaian karyawan, dan aktivitas program penilaian karyawan itu sendiri. Demikianlah hasil yang telah kami audit selama di BKD PSDM. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.